Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Triwanti Rutu Hasibuan dalam berita kali ini. Hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai dunia pendidikan Indonesia yang tengah memasuki babak baru dengan hadirnya kurikulum merdeka. Dengan adanya kurikulum merdeka ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan memberikan ruang luas bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Namun, dengan adanya perubahan besar ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu kita jawab secara bersama-sama. Bagaimana kesiapan guru dalam menghadapi kurikulum merdeka, dan bagaimana sarana dan prasarana sekolah telah memadai hal tersebut. Dan yang paling penting, apakah kurikulum merdeka mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, mari kita saksikan rekan saya yang sedang berada di SMP 8 Sampali, Medan. Baik, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rahel Kalista Anggreni Sirait. Di sini saya sudah berada di SMP PAB 8 Sampali. Kami akan mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia mengenai perkembangan kurikulum merdeka pada saat ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana nih kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan menanyakan sedikit tentang bagaimana sih perkembangan kurikulum di sekolah ini. Boleh ya Bu ditanya? Boleh. Bagaimana sih Bu proses implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini? Apakah sudah terlaksana secara efisien dan efektif di sekolah SMP PAB 8 Sampali ini? Kalau prosesnya ya, pastinya sebelum sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka, pastinya ada namanya sosialisasi ya kan, sosialisasi. Yang pertama sekali pastinya ada seperti sosialisasi kepala sekolahnya, sosialisasinya. Setelah itu guru-gurunya juga kan ada kan, beberapa guru misalnya guru apa dulu. Setelah itu pun kami kemarin juga ada sosialisasi tentang kurikulum merdeka, di mana kami seluruh PAB ini baik SMK, SMA, SMP, SD juga semua ada pembicara, mengundang pembicara untuk sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Nah, untuk implementasinya tadi udah ada sosialisasi, barulah ada penerapan, ya kan? Nah, penerapan ini kan pastinya ada awalnya asesmen perencanaan untuk di guru-guru masing-masing, asesmen dengan peserta didik. Terus perencanaan dari asesmen tadi kita ada namanya perencanaan seperti misalnya gurunya menyiapkan baik medianya, silabusnya. Setelah itu barulah pembelajaran dan kalau kurikulum merdeka itu kan ada namanya project kan. Nah, baru nanti ke arah projectnya. Nah, untuk sekolah ini projectnya itu kami pada waktu itu diskusi untuk satu sekolah ini untuk ada namanya demokrasi itu untuk lingkup kecil, untuk gurunya saja. Pada waktu itu kami mengambil pemilihan ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk yang luasnya lagi, kami waktu itu mengambil satu sekolah ini proyeknya itu untuk demokrasi, itu kami mengambil pemilihan ketua OSIS, ya kan demokrasi. Jadi itu untuk demokrasi dulu. Jadi nanti kami mengambil lagi di bulan keberapa kami mengambil proyek untuk topik Pancasila yang lain seperti kewirausahaan. Nanti baru bisa di waktunya diaplikasikan atau diimplementasikan. Nah, untuk tadi Bu sudah efektif, sudah terlaksana. Nah, berhubung nih Ibu kasih tahu, Ibu kan juga belum guru lama di sini, masih sekitar 6 bulan lah ya kan. Jadi waktu pertama kali Ibu di sekolah ini mengajar itu di kelas 7 itu belum kurikulum merdeka pada waktu itu. Nah, baru masuk semester awal inilah baru ada kurikulum merdeka. Ibu ngajar di kelas 7, kurikulum kelas 7 kan. Jadi menurut Ibu untuk sekolah sudah efektif atau efisien belum gitu kan? Kalau misalnya efektif atau efisien sebenarnya sudah terlaksana sudah, tapi mungkin belum sempurna. Nah, ya kan, belum sempurna seperti yang ada detailnya gitu, karena masih menjalani juga kan, karena Ibu juga di sini masih baru juga menjalani, jadi masih beberapa lah yang menjalani. Sudah terlaksana namun belum sempurna kan.
biasanya sekolah itu kan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada ya kekurangan, ada kendalanya, pasti gitu kan. Lanjut. Berarti sudah terlaksana ya Bu? Iya sudah. Kurikulum Merdeka ini kan menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, bagaimana sih Bu strategi yang Bapak atau Ibu guru terapkan untuk mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran? Baik, untuk mendorong aktif ya, guru sebagai fasilitator. Nah, jadi biasanya saya pada waktu itu atau yang sekarang dijalani itu diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok. Saya kan mengajar kelas 7. Untuk mereka dari yang SD ke kelas 7 kan pasti belum pernah melaksanakan itu. Jadi di sini untuk mendorong mereka aktif pembelajaran itu, saya buat diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu kan nanti ada yang berperan, ada presentasi. Oke Bu. Terus pertanyaan terakhir dari kami Bu, berdasarkan kendala yang Ibu hadapi tadi atau dukungan atau fasilitas apa saja yang Ibu guru butuhkan dari sekolah, dinas pendidikan atau pihak lain agar dapat melaksanakan kurikulum Merdeka ini secara optimal Bu? Kalau menurut saya itu tadi kalau misalnya secara teknologi pembelajaran fasilitas yang tadi dilengkapi, ditambahin fokusnya. Jadi guru yang masuk pagi ini kan ada 4 kelas ini, jadi nggak ganti-gantian hari ini pakai nanti besok nggak pakai gitu kan. Jadi nanti bisa semua serentak pakai, karena sekarang kan anak-anak itu lebih suka ya nonton, lebih suka nonton. Jadi apa yang kita jelaskan juga mereka senang gitu kan. Jadi mungkin itu dari teknologi pembelajaran itu. Terima kasih ya Bu. Kami mengucapkan terima kasih. Itu saja wawancara kami. Kami yang terima kasih Bu. Iya, sama-sama.